Komsel Efesus kita lebih dari pemenang. Ya, yes. Haleluya. Oke, yuk. Komsel Efesus kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Siap ya. Kita lebih dari pemenang. Harus banget ya. Komsel Efesus dari mana? Ya baik. Kan udah kelihatan mau panik. Kalau mau panik saya mau udah HOE. Ikonnya HOE udah. Oke, yuk. Ulangi lagi. Komsel Efesus. Yes. Komsel Efesus. Komsel Efesus kita lebih dari pemenang. Yes 3 kali. HOE. Ya. 1, 2, 3. Komsel Efesus kita lebih dari pemenang. Saya yang bilang Komsel Efesusnya. Bapak yang nyautin. 1, 2, 3. Oh iya. Komsel Efesus kita lebih dari pemenang. Yes. HOE. Ya, kalian ada Pak. Karena tadi sudah banyak duduk di mobil, kita berdiri semua, kita bersyukur. Kita boleh ada sampai saat ini semua dengan Tuhan. Amin. Ya, berdoa kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku bersyukur padamu namanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Katakan ku mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Namanya Haleluya. Kami satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah kami kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Allah. Efesus. Komsel Efesus. Komsel Efesus. Haleluya.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan ucaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Allah yang luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Allah saat ini. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, kami boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Kami mohon segala hal yang baik sudah dan bersama Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini pujian kami, ini hidup kami, bersiapkan hidup kami untuk menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
silakan duduk. Komsel Efesus. Lupa. Dimaklumi karena ini ya dadakan ya. Dadakan enak. Komsel Efesus. Kami lebih dari pemenang. Yes, yes. Kalau melihat dari rangkaian acara ini sudah waktunya ya, jam 10.30 karena memang lain hal maka acara sedikit bergeser jadi makan siangnya nanti jam 1 makan siang hanya 1,5 jam jadi jam 12 berapa ya dan asik sesuai dengan tema Jose. Nanti ada waktunya. Jose. temanya adalah kesatuan hati. Kalau berbicara tentang kesatuan hati ini adalah satu kelompok atau kumpulan orang-orang yang punya terdiri dari berbagai macam latar belakang bahkan di sini golongan usia didominasi oleh pola hidup dan youth. Dan tentunya memang pasti akan berbeda pendapat juga pendapatan karena masing-masing kita datang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi bicara soal kesatuan hati, maka ini tentunya akan dipersembahkan dalam satu visi sebuah kebersamaan karena kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Jadi walaupun kita masing-masing punya nama, punya pemikiran, punya pola pikir, apa segala macam yang kita bawa, tapi dalam konsep kesatuan hati maka kita akan menaklukkan diri, menundukkan diri. Itu kalau namanya kelompok sel pasti ada pemimpin kelompok sel. Yaitu Pak Robi dan pemimpin dimana kita sambil menundukkan diri mau diatur mau dipimpin. Gereja ada kepala yang saya tapi semua kita bersama-sama untuk tunduk taat kepada Tuhan. Sebabnya bicara soal kesatuan hati maka semua orang mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda kita harus sungguh-sungguh belajar meneladani Kristus, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus sehingga bisa terjalin kesatuan hati. Waktu mulai ada gesekan, mulai ada beda pendapat dan beda konsep dan lain sebagainya, ketika kita sadar bahwa kita dipersekutukan di dalam kelompok yang kita sebut kelompok rohani, kelompok sel ini, maka tentunya kasih yang harus dikedepankan. Setuju katakan amin? Amin. Nah itu sebabnya Efesus pasal 4 ayat 13 ini dasar ayat yang saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bicara tentang kesatuan hati, dasar awalnya itu adalah kasih. Kemudian ada kesatuan iman di dalamnya. Makanya di bulan khotbah tentang keluarga sepanjang hari, selalu saya menekankan kalau saya dikasih kesempatan, menekankan tentang keluarga itu harus keluarga yang seiman,
keluarga yang di dalam Tuhan. Anak-anak remaja, pemuda nanti ketika mendapatkan jodoh, berdoa ya, dan memutuskan untuk memilih harus pasangan yang seimbang. Ya. Anak-anak muda katakan amin. Amin. Yang mana seimbang, artinya seiman. Ya, nggak boleh beda keyakinan, nggak boleh beda iman, harus seiman. Kekristenan itu bicara tentang hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama. Makanya kalau jemaat, ya, saya mendorong jemaat untuk terhisap, tergabung pada kelompok kecil ini, kelompok sel. Itu sebabnya kalau jemaat masih berada di luar kelompok sel itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena itu artinya mereka masih membawa egonya, ya, individualismenya, tidak mau dipimpin, tidak mau diatur, tidak mau ada benturan, tidak mau ada gesekan. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Bagaimana karakter kita bisa terasah, bisa terbangun, bisa menjadi tajam kalau tidak ada gesekan? Tidak mungkin itu terjadi. Kalau yang namanya sendiri, bagaimana kita bisa tahu kita bisa sabar? Gak ada yang bikin kesal, gak ada yang bikin jengkel, ya tetap pasti kita akan bilang kita sabar. Tapi waktu ngumpul, misalnya dalam keluarga ngumpul dengan anggota kelompok sel yang lain ngumpul, ada selisih pendapat dan sebagainya, baru kita tahu ya ternyata saya kurang sabar ya, masih emosian, masih meledak-ledak, masih adanya tinggi ya kalau ngomong. Kita baru tahu di situ. Kenapa? Karena ada lawan, ya, karena ada partner, karena ada orang-orang di sekitar kita. Nah itu sebabnya sekali lagi bahwa saya begitu mengapresiasi ketika jemaat Tuhan itu tergabung dalam kelompok kecil kita atau kelompok sel. Itu artinya kita mau dibentuk. Dalam kelompok sel itu ada 3 sebetulnya visi utamanya. Yang pertama kesatuan hati seperti tema kita hari ini. Yang kedua itu tumbuh bersama. Ya, dalam kesatuan hati pasti akan terjadi pertumbuhan. Katakan pertumbuhan, 2, 3. Pertumbuhan. Baru kemudian yang ketiga itu memenangkan jiwa. Kalau sudah bertumbuh, otomatis dia akan terus mengenakan hati Tuhan untuk memenangkan jiwa. Jadi dasar yang pertama adalah kesatuan hati dulu. Kesatuan hati. Nah, menyatukan kesatuan, menjadikan kesatuan hati itu bukan hal yang mudah. Ya, itu bisa dirasakan oleh Pak Robi dan Richard sebagai pemimpin kelompok sel. Ini belum jumlah yang besar. Di awal-awal berat ya, ada inilah begitulah, tapi akan tersaring ya, terseleksi siapa yang betul-betul mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kita bersyukur dengan kehadiran kita ya, walaupun tidak terlalu banyak, saya percaya ini orang-orang yang mau ya, yang mau membangun kesatuan hati di dalam Tuhan. Karena kuasa kesatuan hati itu luar biasa. Kamu nggak kasih klinis kan ya? Kira-kira ada klinis ya? Kepalanya baik. Saya putus sedikit saya. Nah, kesatuan hati itu harus diupayakan, tidak terjadi sendiri. Kesatuan hati itu harus dibangun. Dalam keluarga pun seperti itu. Dan jembatan atau alat yang menyatukan kesatuan hati disebut dengan hubungan atau relation. Jadi kalau tidak ada hubungan sama sekali, tidak mungkin akan ada kesatuan. Seperti rantai. Ya. Rantai bisa terhubung satu dengan yang lain karena diikat satu dengan yang lain. Ada bonding, ada hubungan. Nah itu sebabnya gereja perlu adanya kelompok sel supaya ada ikatan-ikatan mata rantai bonding itu yang bisa memperkuat ya, gereja itu sendiri. Karena kalau kelompok sel ini kuat, maka gereja itu akan menjadi kuat. Karena kelompok sel ini adalah inti
dari gereja, dari keluarga-keluarga yang berkumpul, kemudian bergerak bersama-sama dalam kesatuan hati. Nah, kesatuan hati ini merupakan keinginan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa, Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau satu. Ini doa Yesus yang harus diresponi, yang harus dijawab bukan oleh orang lain, tapi oleh kita yang mau dipersatukan di dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok. Kita bersyukur di gereja kita walaupun baru 2 kelompok sel, tapi saya melihat ada kekompakan yang luar biasa, kelompok sel Philadelphia, kelompok sel Efesus yang hari ini kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Nah, kesatuan hati seperti apa yang harus kita terapkan? Ini ada banyak, tapi analogi yang sering digambarkan itu seperti tubuh manusia. Dalam Roma pasal 12 ayat 4 saya sampai ayat yang 8 saya bacakan. Roma 12. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan seterusnya. Nah, di kelompok sel, itu kita bisa lebih mudah melihat masing-masing pribadi memiliki karunia apa. Bahkan mulai dari anak remaja, ya diberi kesempatan mimpin icebreaker misalnya, mimpin ujian, mimpin sharing firman. Wah, itu luar biasa. Wah, ternyata dia walaupun masih remaja, kalau share firman, oh bagus ya. Walaupun memang kelompok share itu kan gak harus khotbah seperti di hari Minggu. Tapi ada karunia, ada potensi yang Tuhan kasih di masing-masing kita yang tidak semua orang memiliki. Wah, kalau dia yang mimpin icebreaker misalnya, suasananya hidup, ya, suasananya meriah. Itu orang yang dikasih karunia khusus. Dan itu terlihat di kelompok kecil atau di kelompok sel. Nah, digambarkan bahwa seperti tubuh Kristus. Jadi mulai kita belajar bahwa dalam kelompok sel itu semua anggota itu penting. Katakan amin. Ya, katakan bersama saya, semua anggota penting. 2, 3. Semua anggota penting. Jadi kita tidak merasa one man show. Kita tidak merasa kita bisa sendiri. Oh, nggak apa-apa, nggak ada dia, saya bisa sendiri. Oh, nggak apa-apa, saya juga bisa atur semuanya. Ya, karena digambarkan seperti tubuh. Ya, semua anggota itu penting. Nah, bagi kita anggotanya itu kalau kita merasa kita penting, bukan merasa sok penting, bukan merasa sok dibutuhkan. Karena yang kedua, kalau kita tidak terhisap dalam tubuh itu, maka yang penting itu tidak akan jadi berguna. Katakan amin. Misalnya kalau, ya amin ya, kalau kuku kita copot misalnya, kuku kita copot, tubuh merasa sakit nggak? Oh, nggak sakit ya? Coba sini saya copot coba. Sakit kalau kuku dicabut, sakit artinya bahwa karena semua orang penting, anggota penting, maka satu anggota tubuh itu merasa berduka, merasa sedih, merasa sakit. Untuk kenapa ya si itu hilang dari kelompok. Tapi bagi dia yang keluar, dia tidak akan berguna sama sekali. Kuku yang sudah tercabut tidak ada fungsinya. Itu saya bisa ya. Saya kalau misalnya anggota tubuh yang lain, tangan, ya, dia kan penting. Kalau tangan hilang, ya jangan sampai ini kan gimana loh. Kalau tangan hilang, kalau tangan kesana kemari itu nggak penting, dia nggak bisa apa-apa tanpa melekat pada tubuh. Ya. Jadi itu sebabnya bisa ada 2 kerugian besar. Yang pertama itu di kelompok itu sendiri kita merasa, waduh nggak ada
dia, ya walaupun si dia itu nggak boleh merasa so penting ya, tapi kita harus mengakui bahwa masing-masing kita diberi karunia tadi. Ya, dia kan yang bagus kalau mimpin misalnya di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tapi si dianya itu kalau nggak sadar diri, nggak ngerti bahwa Tuhan tempatkan dia di situ untuk sesuatu yang penting, dia cabut dari situ, maka dia nggak akan pernah berfungsi. Bahkan lama-lama dia akan mati secara rohani. Nah itu sebabnya sekali lagi penting kita menjaga kesatuan hati. Dari kelompok itu kalau ada yang hilang kita merasa sedih bersama-sama, merasa sakit bersama-sama. Tapi bagi orang yang sengaja meninggalkan itu, dia tidak akan berguna dimanapun. Kenapa? Karena dia lepas ya, dari kesatuan itu, dari tubuh itu, sehingga tangan yang terlepas, kaki yang terlepas tidak akan berguna sama sekali. Nah itu sebabnya kita harus sadar ya, semua kita ini adalah kaki tangannya Tuhan, kita telinganya Tuhan, matanya Tuhan, kita ini hati Tuhan yang harus bekerja bersama-sama untuk memancarkan cahaya Kristus di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada, dan itu harus dimulai dari kelompok paling kecil, yaitu keluarga, yang kemudian di kelompok sel atau di komunitas kita. Saya berdoa supaya kelompok sel ini ya kembali bangkit ya dengan gairah ya. Bantu pimpinan kelompok sel kita, kepala sel kita, Pak Rudi dan Visi ya. Kita dorong bersama-sama, kita terlibat melihat bahwa ada jiwa-jiwa yang perlu diingatkan mana aja ya, ayo gabung lagi ya. Karena pada dasarnya manusia itu butuh diperhatikan ya. Mungkin kalau dia gengsi sekali di lama-lama saya dianggap penting ya, saya diperhatiin ya, saya dicariin ya, saya diomong terus ya, lama-lama dia bisa tergerak hatinya untuk datang. Beda kalau dia sudah mengeraskan hatinya ya kita nggak boleh paksa. Tapi survei membuktikan orang itu tergabung dalam sebuah komunitas rohani, faktor yang paling besar pengaruhnya itu karena diajak ya, karena diajak. Jadi jangan bosan untuk mengajak, mengingatkan, ayo gabung. Jangan batasi kelompok sel kita ini hanya dari anggota AOW aja ya. Di luar ya AOW pun kita ajak mereka tergabung. Di Philadelphia misalnya ada keluarga Pak Menah ya. Itu bukan anggota gereja tapi mereka setia ikut kelompok sel Philadelphia tadi malam. Di hari Kamis mereka kelompok selnya di rumah keluarga itu di keluarga acara di Ancol, mereka juga ikut ya. Jadi mereka ya, tidak hanya terbatas ya dengan anggota gereja kita, tapi bawa orang-orang lain karena sekali lagi tiga tujuan utama kelompok sel. Yang pertama dengan baik-baiknya ya, itu anggota dan apa kalau ditanya apa tujuan kalian membentuk kelompok sel, yang pertama membangun kesatuan hati, kemudian yang kedua bertumbuh bersama, dan yang ketiga memenangkan ya, harus memenangkan. Saya berdoa supaya Pak Robi terus sehat ya, lebih energik lagi, Presiden yang mendampingi dan seluruh anggota yang luar biasa ini, ayo tetap antusias supaya bukan hanya kita saja yang menikmati kasih Tuhan di dalam kelompok sel, tapi orang-orang di sekitar kita pun mengalami. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau menginginkan supaya kami ada dalam sebuah kesatuan hati. Kami tahu bahwa kami punya kepentingan, kami punya pendapat, kami punya ide yang berbeda-beda, tapi ketika kami disatukan di dalam Tuhan, kami harus belajar untuk menundukkan diri, kami belajar untuk mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan, sehingga tidak ada ego yang kami kedepankan, tapi kepentingan orang lain, bahkan terutama kepentingan Tuhan. Kami menerapkan prinsip kerajaan Allah dalam komunitas kami ini ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki
kekuatan sehingga kami boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan. Kami berdoa khusus untuk Pak Robi dan Bu Christine. Tuhan beri kekuatan ekstra kepada mereka. Tuhan beri hikmat-Mu ya Tuhan, terutama kesehatan untuk Pak Robi Tuhan anugerahkan supaya mereka lebih efektif dalam memimpin kelompok sel ini ya Tuhan. Seluruh anggota yang tergabung kami terus setia untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan kelompok kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh membawa keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami datang kepada Tuhan. Bahkan tetangga-tetangga kami ajak untuk bersama-sama bersekutu dalam kelompok sel Efesus ini ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami terus menyerahkan seluruh rangkaian acara yang masih ada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan. Amin. Saya serahkan kepada MC yang akan melanjutkan acara selanjutnya. Games ya. Terima kasih buat Bapak Gembala. Sebelum kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, saya undang Udah dong. Ya. Saya duduk aja ya. Shalom semuanya. Saya terima kasih pertama kepada Pak Gembala dari Gembala yang sudah hadir dan Gembala di Kasihan Gembala yang leader. Jadi ya semua ini bukan pribadi kebersamaan kita. Saya kemarin lihat bahwa ini acara kita ini mendadak dari tanggal berapa ke tanggal berapa mundur sampai bulan akhirnya ke tanggal 29 survei sana survei sini akhirnya di Mekarsari ya. Jadi hal ini semua karena kasih karunia Tuhan dan saya terima kasih juga kepada seluruh anggota Komsel Efesus yang sudah saling mendukung kebersamaan yang adalah kesatuan hati sampai terjadinya acara ini karena kasih karunia Tuhan semuanya. Anggota Komsel memang seperti Pak Gembala bilang didominasi oleh youth sekolah minggu ya. Tapi saya bersyukur karena mereka ini yang melanjutkan generasi-generasi kami yang memang bagaimana melihat bahwa mencari jiwa itu penting karena itu yang Tuhan Yesus mau jadikanlah guru bangsa murid. Jadi hal ini yang kita tanamkan hal yang sudah dalam roh takut akan Tuhan itu ada dalam supaya kita membuat sesuatu itu kita tahu bahwa ada Tuhan di hidup kita. Kita nggak usah khawatir apapun permasalahan yang kita hadapi. Saya yakin bukan orang tua aja yang menghadapi permasalahan, tapi anak-anak muda juga ya pasti mereka sudah pemikirannya mulai banyak dewasa, pasti ada punya permasalahan tersendiri, tapi itu semua kita bersandar kepada Tuhan karena hal itu yang terutama. Roh takut akan Tuhan itu penting sekali supaya kita hidup lebih kudus lagi di hadapan Tuhan karena membuat sesuatu pasti mata Tuhan itu melihat terang. Orang tua tidak melihat. Kita berbuat dosa, orang tua tidak melihat, kakak, adik, mama, papa tidak melihat. Ya, tapi Tuhan itu melihat jelas apa yang kita perbuat. Apakah kita berbuat mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Allah, kemuliaan nama Tuhan, itu Tuhan yang menilai. Dan hari ini terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Gembala. Tunggu habis ini. Tunggu dulu, Abid. Bapak-bapak, walaupun bapak ini tua ya. Kayaknya ada berapa? Di depan ya, sama Pak Haji sama Pak Edi. Jadi
dan nanti kita ini sudah terpotong banyak timingnya, waktunya kita potong di acara bebas ya. Acara bebas kita kasih 3 jam, mungkin 2 jam. Jadi sebelum kita makan siang kita berfoto bersama di itu spanduk itu. Jadi supaya kalau pulang kita sudah tidak langsung buang ya. Ini saya persilakan sama Bu Mega sama Tina untuk acara game sebelum kita masuk makan siang. Foto dulu. Oh, ada permintaan supaya kita foto bersama dulu, baru kita masuk dalam game. Dan game itu ada hadiah-hadiah ya.